Cegah jantung koroner, perhatikan 4 langkah ini. Nah, yuk kita bahas, tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi dulu. Buat Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silahkan pencet tombol plus yang ada di kanan atas ini. Agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga amal jariah. Nah, pertama Bapak Ibu, kalau misalkan khawatir terjadi sumbatan di jantung, ada beberapa hal yang harus kita cegah. Karena jantung koroner itu bukan tiba-tiba, tapi ada faktor pemicunya. Nah, kalau ada riwayat penyakit ini, tangani dari sekarang, mumpung sumbatan belum ada. Dan buat memang sudah terjadi sumbatan, mumpung sumbatannya belum parah. Jadi bisa cegah untuk pasang ring. Yang pertama, kontrol gula darah yang tinggi, karena diabetes merupakan penyakit nomor 1 yang paling banyak menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Nah, Bapak Ibu, ini saya bahas singkat aja karena kalau misalkan saya bahas lebih detail itu kepanjangan. Jadi buat yang mau konsultasi lebih detail silakan inbox saya. Yang pertama, kontrol pola makannya. Nah, pola makan pada pasien diabetes harus diperbanyak seratnya supaya kenyangnya lebih lama. Kalau misalkan Bapak Ibu pola makan yang nggak diatur, itu gula darah bisa melonjak. Dan dibantu sama aktivitas fisik seperti olahraga, supaya setelah makan, gula darah ini nggak melonjak naik. Oke, ini satu. Lalu berapa Pak gula darah bagusnya? Hasil pemeriksaan HbA1c bagusnya di bawah 5,6. Nah, kalau saat ini tinggi, program supaya dia turun. Salah satunya dengan pola makan dan juga dibantu sama olahraga. Oke, ini untuk faktor yang pertama, diabetes. Yang kedua, hipertensi. Tekanan darah yang tinggi itu juga bisa berisiko terhadap sumbatan pada pembuluh darah jantung. Oke, bagusnya di bawah 130/80. Menjaga kadar tensi darah, salah satunya adalah hindari dulu makanan yang asin-asin. Jangan Bapak Ibu mengkonsumsi makanan yang memang tinggi garam. Ada juga makanan yang garamnya tersembunyi. Sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan Bapak Ibu bisa cek. Lalu dibantu juga dengan olahraga. Kalau misalkan Pak, saya sudah minum obat penurun gula seperti metformin, sudah minum obat penurun tensi seperti amlodipin atau mungkin kandesartan dan obat tensi lainnya. Kenapa belum juga turun ya? Ada salah satu faktor kemungkinan memang dari Bapak Ibu hanya menggunakan obat, tidak mengatur pola makan, bahkan juga kurang olahraga. Maka dari itu kita juga harus atur secara menyeluruh. Dari pola makannya dibantu sama aktivitas fisik atau olahraga. Oke, yang ketiga faktor kolesterol yang tinggi. Kolesterol Bapak Ibu itu kan terbagi menjadi dua. Ada kolesterol total, bagusnya di bawah 200. Ada HDL di atas 40. Dan LDL di bawah 100. Nah, ini perlu kita jaga. Makanan yang berlemak tinggi itu juga bisa menjadi pemicu kenaikan kolesterol. Karena pernah ada yang konsul sama saya, kolesterolnya normal di bawah 200. Tapi ketika dicek, ternyata HDL-nya rendah. LDL-nya tinggi. Ini juga nggak bagus karena fungsi dari HDL di atas 40 dan LDL di bawah 100 itu untuk menjaga pembuluh darah Bapak Ibu, menjaga kesehatannya. Makanya perlu juga kita atur pola makan, hindari makanan yang mengandung lemak yang tinggi, terutama lemak trans atau lemak jenuh. Dan yang terakhir Bapak Ibu, faktor obesitas berat badan. Ini faktor terakhir kita juga harus mengatur. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, dari keempat ini kita harus mengatur secara menyeluruh, nggak bisa setengah-setengah. Buat yang sudah merasa konsumsi obat setiap hari dan mengatur pola makan, kenapa belum ada perkembangan? Jawabannya bukan belum ada perkembangan, tapi memang belum cukup. Karena mengingat ini penyakit kronis. Jadi kita juga perlu tangani penyebabnya. Atur gaya hidupnya. Jaga pola pikir yang pertama. Jadi pernah ada di fase mungkin Bapak Ibu, Pak, kenapa saya sudah minum obat, tapi kok gula tensi belum turun? Oke. Ada faktor pemicu, salah satunya karena faktor stres. Jadi ketika Bapak Ibu stres, overthinking, tanpa disadari gulanya, tensinya, asam urat, kolesterol itu bisa naik. Dan ketika Bapak Ibu konsumsi obat, obatnya ini nggak bekerja dengan baik. Ini faktor stres tadi. Karena tubuh Bapak Ibu mengeluarkan hormon adrenalin, hormon kortisol. Menjaga ini dengan Bapak Ibu menjaga pola pikir. Nanti bisa bimbingan sama saya. Konsultasi lebih detail bisa inbox sama saya. Pola makan Bapak Ibu atur, karena pola makan pada pasien jantung itu berbeda-beda tergantung riwayat penyakitnya, apakah karena diabetes, hipertensi, asam urat, dan faktor lainnya termasuk kolesterol. Lalu juga dibantu sama olahraga. Nanti olahraga bisa konsultasi juga sama saya karena setiap orang berbeda-beda. Kalau sudah periksa treadmill, itu jauh lebih bagus untuk menentukan olahraga apa yang tepat. Dan terakhir, istirahat, jangan begadang. Nah, silakan konsultasikan kembali. Buat Bapak Ibu yang memang berkenan, saya dampingi program pendampingan saya, mengatur pola makan dan juga lengkapi nutrisi, terutama untuk membersihkan sumbatan di pembuluh darah jantung. Terima kasih. Jangan lupa di-share kalau bermanfaat. Buat yang mau konsultasi, silakan inbox.